Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini adik-adik. Ayo adik-adik, disiapkan Alkitabnya, juga kita mau bergerak adik-adik. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu pertama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita dan melanjutkan ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan keluarga kami pada istirahat kami semalam. Dan Tuhan telah membangunkan kami dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, untuk kami boleh menikmati hari ini yang merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami agar kami boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih semangat dan sukacita untuk mendengarkan cerita? Nah, kalau masih, coba kasih senyumnya kepada kakak atau adik atau mama papa yang di samping kanan kirinya. Nah, sudah. Nah, pada pagi hari ini kita baca dari kitab Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Nah, ulang sekali lagi ya. Kitab Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Bacaannya kakak bacakan untuk kita semua. Ayat pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga, aku bersaksi kepada mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui
kemampuan mereka. Ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang Kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada Kami. Tenang, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat ke-8, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Ayat ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Ya, di sini Bapak Paulus punya pengalaman banyak nih adik-adik. Pertama, pernah ada di jemaat di Korintus, lalu pernah ada di jemaat Makedonia, dan juga pernah ada di jemaat Yerusalem. Perjalanan itu begitu sangat dari satu kota ke kota yang lainnya untuk memberitakan Injil. Saat itu Bapak Paulus mendengar bahwa kota yang pernah disinggahi itu kota Korintus mengalami kemajuan yang sangat pesat, sangat hebat. Selain kemajuan untuk berdagangnya, kemajuan imannya pun bagus. Kota Korintus menjadi kota yang berkembang sangat bagus dan sangat dikagumi banyak orang. Tetapi ada tetapinya nih, mereka tidak peduli akan di sekeliling mereka, karena mereka bilang, oh kami yang paling jago, jadi kami nggak usah lihat dengan yang lainnya. Nah, itu waktu pengalaman di kota Korintus. Pengalaman Bapak Paulus waktu di kota Makedonia mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk seperti Makedonia. Apa yang bisa diajarkan? Walaupun mereka bisa dibilang kotanya kecil, lalu banyak kekurangannya, banyak penderitaannya, tapi mereka sangat bersyukur. Mereka peduli dengan orang sekitar. Seperti contoh yang akan kita lihat adalah di Yerusalem. Saat itu di Yerusalem lagi mengalami kesusahan. Sama-sama nih, Yerusalem dan Makedonia sama-sama sedang susah, tapi jemaat Makedonia masih mau bisa memberi kepada jemaat di Yerusalem, karena jemaat merasa bahwa sukacita mereka adalah bisa memberi, bukan hanya diberi, tapi bisa memberi dari bagian dari kehidupan mereka yang mungkin berinya nggak banyak, tapi ketika dia memberi sedikit tapi dengan ketulusan hati, mereka udah sangat bersyukur. Begitu pula dengan yang menerima, begitu pula dengan Yerusalem. Di jemaat Yerusalem mereka pun bersuka cita sekali karena sudah menerima bantuan dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka tahu, Makedonia juga sedang susah, tapi mereka mau membantu. Itu pun membuat sukacita mereka semakin berlimpah. Nah, dari situ Bapak Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, ayo kita semuanya harus saling memperdulikan, walaupun jangan sampai tidak peduli satu dengan yang lain, karena kalau tidak peduli itu juga akan membuat hati Tuhan sedih. Nah, kita harus saling peduli satu dengan yang lainnya. Untuk saat kayak gini, kondisi dimana kita pandemi, susah nih untuk kayak kita peduli, tapi peduli kita bukan akhirnya nggak pedulinya kita akhirnya yaudahlah kita cuek aja satu dengan yang lain. Kita kan disuruh pemerintah untuk jaga jarak, jaga jarak bukan akhirnya enggak komunikasi. Jaga jarak bukan akhirnya kita jauh-jauhan, kita nggak boleh berteman lagi, nggak seperti itu. Jaga jarak
tubuhnya jaga jarak tapi hatinya tetap dekat, karena Tuhan mau untuk kita saling memperdulikan. Kalau misalnya kayak tadi jemaat di Yerusalem, dia kekurangan, kayak nggak ada makan, dia sendiri lagi susah untuk bertani karena musim kemarau. Akhirnya jemaat Makedonia walaupun sedikit tapi masih mau berbagi. Terus akhirnya Bapak Paulus kasih tahu ke jemaat di Korintus, dan akhirnya pun jemaat Korintus pun mau menunjukkan juga kasihnya dengan cara berbagi. Nah, mungkin kita saat ini nggak bisa berbagi makanan gitu. Bisa kan kita sebelum pandemi cara kita berbagi makanan ke temen, terus kasih mainan, pinjam mainan. Nah, saat ini apa sih supaya kita bisa berbagi dengan cara gimana walaupun di masa pandemi? Sederhana, adik-adik cukup telepon, tanyain kabar, gimana kabarnya. Misalnya ada teman kita yang lagi sedih, kita hiburnya bilangnya sederhana aja, Tuhan Yesus sayang kamu dan Tuhan Yesus juga sayang aku. Nah, berarti Tuhan Yesus sudah sayang, pasti Tuhan Yesus pun akan selalu mengasihi kita dan kamu gak usah sedih lagi. Sederhananya seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus saling menghibur satu dengan yang lain. Terus kita harus tanya kabar, nggak mesti yang gimana kabarnya. Bisa telepon-teleponan, video call untuk bisa cari tahu kabar. Kalau sedih kita hibur, kalau kesusahan kita membantunya ya mungkin kita nggak bisa langsung ketemu, tapi kita bisa saling mendoakan melalui bantu berdoa juga, itu sudah sangat membantu karena kuasa doa besar kuasanya. Seperti itu adik-adik. Jadi tetap semangat walaupun masa pandemi, kita juga tetap bisa saling membantu, saling memperhatikan dan saling peduli. Terlebih lagi kita harus saling dengar-dengaran sama mama papa. Ya, sampai ketemu nanti setelah pandemi kita akan sama-sama lagi kumpul dan sama-sama lagi kita bisa cerita bareng dengan tatap muka. Sampai Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ibadah walaupun secara daring, secara online, karena kami tahu ini adalah yang terbaik buat kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang tadi kami boleh dengarkan, untuk kami boleh peduli satu dengan yang lain dan kami boleh semakin mengasihi Engkau baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang di rumah sakit, penyakit apapun, tapi biarlah Engkau yang boleh sembuhkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga terhenti dan tak bosan untuk mendoakan untuk virus corona ini agar segera berlalu dengan waktunya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama kembali tatap muka untuk berkumpul. Kami juga rindu untuk bisa bersekutu di dalam rumah Tuhan, dan kami juga boleh menyatakan sukacita kami dalam rumah Tuhan. Tuhan, doa daripada sempurna, daripada doa yang jauh daripada sempurna, tapi biarlah Engkau yang boleh menyempurnakan doa ini. Terima kasih ya Bapa, dalam ketangan-Mu, dalam pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing
Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami, ingatkan kami untuk selalu bisa menjadi anak Tuhan yang baik dalam perkataan dan dalam perbuatan kami, sehingga kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk kebersamaan kita hari ini dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu.